Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 88. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi bos? Ah, berhentilah memukuliku. Sementara semua orang tercengang saat ini. Jeritan mengerikan terus-menerus menggema. Agil Nugraha benar-benar terperdaya. Dia merasa seolah-olah tulangnya akan diremukkan oleh tongkat baseball yang mendarat padanya dengan paksa. Sungguh menyedihkan melihat darah merah mengalir terus-menerus dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya yang bersimbah darah membuatnya tidak bisa dikenali. Kejadian ini telah mengejutkan kumpulan karyawan. Semua orang menyadari bahwa mereka benar-benar memukulinya tanpa henti. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Lintang? Mengapa Wahyu Nugraha memukul putra kesayangannya demi menantu yang berada di situ? Betul sekali. Wahyu Nugraha bahkan membungkuk pada Lintang Fed. Ini tidak bisa dipercaya. Petik 2. Staf senior dan para karyawan grup Barma sangat terkejut. Kejadian ini di luar bayangan mereka. Lintang yang mereka kira akan tamat riwayatnya, mampu membalikkan situasi dan menjadi pusat perhatian semua orang. Benar-benar sulit dipercaya. Sementara, Liana Barma menatap Lintang dengan perasaan campur aduk saat mengingat apa yang dia katakan. Orang yang bisa menyakitinya belum lahir. Benarkah? Namun, Liana menggelengkan kepalanya dan seketika menepis pikiran itu. Suaminya memang berbeda dari yang lain. Tetapi dia tidak istimewa. Lintang masih orang yang sama. Karakternya tidak menonjol. Dan dia jelas tidak memiliki latar belakang yang mengintimidasi. Alasan mengapa Wahyu Nugraha bersikap sopan pada dirinya kemungkinan besar karena dia tidak ingin membahayakan hubungannya dengan grup Barma dan tidak lebih. Liana menghela nafas lega setelah berpikir demikian. Tatuk-tatuk. Pada saat itu, suara gaduh yang dibuat oleh pemukul-pemukul baseball dan tongkat-tongkat itu tiba-tiba berhenti setelah mendengar langkah kaki seseorang. Semua laki-laki yang berkapak itu berdiri serentak dan membungkuk pada pria yang mendekati mereka. Pria itu adalah Lintang Fed. Agil Nugraha dengan wajah berlumuran darah, mengangkat kepalanya dan melihat seringai di wajah Lintang. Lintang Fed. Kenapa? Agil seperti terjebak dalam mimpi buruk hingga kini. Dia tidak percaya bahwa ayahnya, yang biasanya sangat menyayanginya, rela memukuli putranya karena seorang bajingan. Ini adalah kenyataan yang sulit dia terima. Dan dia tentu saja tidak bisa menerimanya. Mengapa? Lintang Fed menyeringai. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Wahyu berjalan lebih dekat ke Agil dengan sedih. Dia berbicara dengan lembut ke telinga putranya dan berkata, "Agil, ini semua karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Tuan Fed adalah bos tersembunyi di balik grup Harja. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Dan aku pun tidak boleh melakukannya." Petik 2. Hah, bos. Begitu kata bos sampai ke telinganya. Mata Agil Nugraha langsung membelalak karena kaget. Dia terkejut dan sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin, bos? Kamu bosnya? Mustahil. Tidak mungkin kamu bosnya. Agil Nugraha memekik seperti orang gila. Dia menjadi agresif. Setelah menyaksikan adegan ini, seringai Lintang Fed tampak lebih menakutkan. Aku tidak akan pernah mengusik orang lain. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain boleh mengusikku. Suasana menjadi dingin dan mencekam setelah kata-kata Lintang Fed terdengar. Baik, Wahyu maupun Agil, hanya bisa merasakan dingin dan menusuk yang berdenyut-denyut di dalam tulang mereka. Alih-alih manusia, pemuda di depan mereka adalah binatang buas yang menakutkan yang siap memangsa mereka kapan saja. Lintang, apa yang kamu rencanakan? Apakah aku belum cukup menderita sekarang? Agil diliputi rasa takut dan gentar. Dia tahu bahwa dia hancur saat dia mengetahui bahwa Lintang Fed adalah bos grup Harja. Lintang adalah sosok mengerikan yang tidak pernah mampu dilawan Agil Nugraha dan grup Nugraha. Apakah kamu menderita? Senyum Lintang menjadi semakin menakutkan saat dia berbicara. Jika aku tidak datang tepat waktu, istriku akan menjadi orang yang paling sengsara. Oleh karena itu, untuk menebusnya, aku hanya bisa membuatmu membayar dosa-dosamu. Apa? Mendengar ini, baik Wahyu dan Agil bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Setelah mereka menatap Mary,
Lintang Fed mengangkat kakinya dan membidik selangkangan Agil Nugraha sebelum menginjaknya dengan keras. Duar, diirigi suara letusan. Injakan kakinya meninggalkan jejak darah merah tua yang mengalir di selangkangan Agil Nugraha, membasahi celananya. Dia mengeluarkan lolongan pilu yang bergema ke seluruh ruangan. Ah! Agil Nugraha berguling-guling kesakitan di lantai. Wajahnya dipenuhi rasa ngeri dan putus asa. Kejantananku. Tidak, tamat sudah riwayatku. Ceritanya telah membuat semua orang merinding. Setelah menyaksikan adegan ini, Liana, Aji, dan semua pekerja dari grup Barma tercengang. Tamat, ya Tuhan, sangat mengejutkan semua orang. Lintang telah merusak kejantanan Agil yang berharga tepat di depan ayahnya. Tindakan ini, tak bisa ditolerir. Dalam sekejap, staf senior grup Barma bergegas maju. Mereka menatap Lintang seolah-olah dia adalah orang berdosa yang tak termaafkan. Lintang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda telah menghancurkan kejantanan Pak Agil. Kamu hanya mencari masalah. Betul sekali, Lintang Fed. Presiden Wahyu telah menghukum Pak Agil untukmu. Bagaimana kamu masih bisa bertindak di luar batas? Jika Presiden Wahyu Nugraha marah, kamu dan seluruh grup Barma akan hancur. Ini sudah keterlaluan. Lintang, kamu keterlaluan. Petik 2. Semua orang yang hadir, tidak peduli staf senior atau karyawan, dalam keadaan panik saat itu. Mereka sangat takut bahwa tindakan Lintang Fed akan benar-benar membuat Wahyu Nugraha murka. Jika dia murka, keluarga Barma juga akan berada dalam masalah. Mereka bukan satu-satunya yang panik. Bahkan Liana ngeri. Sampai-sampai wajahnya menjadi tidak berwarna. Dia baru saja akan memberitahu Lintang ketika suara acuh tak acuh suara Lintang tiba-tiba menggelegar. Diam. Pancaran aura Lintang yang mengintimidasi dan mengerikan itu sontak menyelimuti setiap orang di sekitarnya. Sementara itu, semua orang tidak berani berkata-kata. Perasaan dingin yang menjalar ke sekujur tubuh mereka membuat mereka merasa terperangkap di dalam gua es. Tidak hanya itu, semua orang memperhatikan bahwa sorot mata sedang memindai kerumunan dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Berhentilah berperan sebagai orang yang murah hati. Apa yang akan terjadi jika saya datang terlambat? Apa yang akan terjadi jika Liana Barma diperkosa? Mereka semua sadar setelah mendengar kata-katanya. Benar juga, Agil Nugraha ingin melakukan kekerasan seksual kepada Liana Barma. Sebagai seorang pria, bagaimana bisa Lintang Fed melepaskannya begitu saja? Mereka melihat Lintang mengarahkan perhatiannya untuk menatap ayah dan anak keluarga Barma itu. Kemudian, dia melanjutkan ucapannya dengan tegas. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang boleh menyakiti istri saya. Karena Agil Nugraha berani melakukannya, saya harus membuatnya jadi tak berguna. Karena grup Nugraha punya nyali untuk melakukannya, saya tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Tatkala kata-katanya menyebar ke telinga mereka, mereka terkejut. Bagaimana bajingan ini bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu, bahkan mengancam akan menghancurkan grup Nugraha. Bajingan ini benar-benar sinting. Semua orang berpendapat sama. Lintang menggertak dan mencari masalah. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ketika Wahyu mendengar kata-kata, hancurkan, ekspresinya menjadi pucat pasi. Dia hampir jatuh ke tanah karena ketakutan saat tubuhnya tersentak keras. Jika sebelumnya, dia marah dan kesal karena Lintang telah merusak bagian pribadi putranya, kini hanya rasa takut dan panik yang tersisa ketika dia kembali sadar. Dia tahu bahwa satu perintah dari Lintang sudah cukup untuk membuat grup Nugraha dimusnahkan oleh salah satu pemimpin dari grup Harja. Baru saja orang-orang lain ingin menyalahkan Lintang karena mengumbar omong kosong dan mencari masalah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Wahyu tidak gelisah. Sebaliknya, dia berjalan menuju Lintang serta Liana dan membungkuk lagi. Saya, Wahyu Nugraha, tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya sangat menyesal. Tuan Fed dan Nyonya, saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua di sini. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Fed karena telah memberi pelajaran kepada putra saya yang tidak berguna. Saya tidak akan mengganggu lagi. Jadi saya akan segera pergi dari sini. Begitu dia selesai berbicara, Wahyu Nugraha memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa putranya ke dalam kendaraan.
Dia tampak seperti kelinci yang ketakutan. Di bawah tatapan heran orang banyak, kendaraan-kendaraan itu bergerak meninggalkan halaman kantor itu dengan terburu-buru.